manusia, yang sepertinya memiliki contoh yaitu penemuan terhadap spesial biota laut yang sangat unik dalam kelautan itu, seperti ekspedisi penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Kelautan. Nah, lalu dalam hal ini memiliki dampak positif yang dapat diperoleh dengan dilakukannya suatu kegiatan penelitian ilmiah di bidang kelautan, yang pada dasarnya pengaturan itu kegiatan di bidang penelitian ilmiah kelautan dari segi hukum laut internasional yang telah diatur dalam UNCLOS yang diresmikan pada tahun 1982. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut pada tahun 1985 melalui Undang-Undang RI nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS tersebut. Sebagai salah satu negara anggota, sudah sewajibnya Indonesia itu menyesuaikan aturan konvensi dengan hukum nasional yang berlaku secara umum. Pasal ini dari setiap peraturan perundang-undangan Indonesia terkait kegiatan penelitian ilmiah di bidang kelautan hanya mengatur mengenai kedaulatan negara Indonesia terhadap penelitian ilmiahnya kelautan yang dilakukan oleh wilayah teritorial atas izin dan tunduk pada yuridis hukum konstitusional Indonesia. Selanjutnya itu, secara konseptual, peraturan penelitian ilmiah di bidang kelautan ini diatur secara tegas di dalam UNCLOS 1982 yang berlandaskan hukum yang terkait pada bab tersebut, yang mana dimulai dengan pada pasal 238 yang berketentuan bahwa suatu negara itu maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidang memiliki suatu hak dalam menjelaskan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak negara lain. Nah, yang pada intinya prinsip bertetangga ya, yang baik sangatlah tepat dalam menggambarkan maksud dari isi pasal tersebut. Ya, berarti bahwa tidak satu pun negara yang berhak dalam menggunakan wilayahnya sampai dapat merugikan hak negara lain. Nah, selanjutnya yaitu setiap tindakan itu yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus dimaksudkan dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Yang suatu konvensi, tepatnya pada pasal 240, telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam melaksanakan penelitian ilmiah ini. Di antaranya yaitu penelitian ilmiah kelautan wajib menjalankan dengan maksud tujuan damai dan wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun peraturan lainnya berhubungan dengan lingkungan laut. Yaitu ada aspek penting lainnya yang tercantum dalam UNCLOS 1982 terkait penelitian ilmiah kelautan yang mengenai
instalasi ataupun peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya, pada pasal 259 yang menjelaskan bahwa instalasi ataupun peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan itu ataupun peralatan yang digunakan dalam meneliti ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorial sendiri. Menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut, secara tegas dalam pasal 261 menyatakan bahwa tidak diperkenankan sampai mengganggu aktivitas yang ada terhadap rute pelayaran internasional. Mengingat bahwa bila mana merujuk pada pasal 260 tersebut tersirat diperbolehkannya menetapkan zona aman sekitar keberadaan instalasi ataupun peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Nah, selain itu, mengacu pada pasal 262 menyirat bahwa instalasi ataupun peralatan yang digunakan harus berisi identitas ataupun sebuah tanda pengenal sebagai petunjuk negara ataupun organisasi internasional mana yang memilikinya atau dibubuhi pula tanda peringatan yang jelas menggunakan kawasan tersebut merupakan zona terlarang sehingga oknum yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki kawasan tersebut. Baiklah, selanjutnya peraturan ilmiah ini yang di bidang kelautan di Indonesia dapat dinyatakan belum sesuai dengan ANKOS tahun 1982. Dari hasil analisis yang menunjukkan bahwasanya peraturan perundang-undangan Indonesia ini belum termuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan prinsip-prinsip yang jadi dasar dalam melakukan penelitian ilmiah bidang kelautan tersebut. Tidak lupa pula memuat adanya kerjasama internasional di bidang antara negara maupun organisasi internasional dan aturan tentang peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian tersebut serta berkaitan dengan jawab dan ganti ruginya dalam melakukan penelitian ilmiah kelautan tersebut. Poin yang terakhir yang harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah berkenaan dengan ketentuan sanksi yang dapat diberikan dari oknum yang melanggar aturan dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah ini yang merujuk pada peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing hanya mengatur terkait ketentuan sanksi bagi orang ataupun badan asing yang melanggar antara ataupun aturan dalam menjalankan risetnya yang berupa teguran lisan maupun tertulis, menjalankan risetnya yang berupa teguran lisan maupun tertulis, serta pemberhentian sementara ataupun izin dari kegiatan penelitiannya dapat dicabut selama-lamanya. Seharusnya pemerintah Indonesia itu dapat menerapkan aturan yang lebih daripada itu, misalnya membayar ganti rugi seperti yang tercantum dalam aturan konvensi tersebut, mengingat bahwa setiap negara itu yang bertanggung jawab untuk berkewajiban dalam menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan internasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan tersebut terhadap ekosistem kelautan tersebut. Video yang telah saya buat ini dalam menjelaskan materi ilmu kelautan internasional yang dimana menurut ANKOS tersebut sudah dijelaskan dalam materi-materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf bila salah kata, tolong dimaafkan.